Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap pukul 2 siang dan akan terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang saat ini bertugas di lapangan. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Muhammad Fadli Ali untuk wilayah Kota Makassar, dengan topik vaksinasi tahap 1 kontingen Sulsel yang berlaga di PON 20 Papua. Fadli, silahkan laporan Anda. Iya, betul. Pada hari ini, tanggal 1 Juli 2021, berdasar digelar vaksinasi tahap pertama untuk kontingen Sulawesi Selatan yang akan berlaga di PON 20 Papua September mendatang. Jadi sesuai pengurus besar PON 20 Papua, semua atlet atau seluruh kontingen ini harus divaksin sehingga sertifikat vaksin syarat mereka bisa landas di Papua nanti. Gitu rekan semua. Baik, Fadli, untuk lokasi vaksinasi ini dilaksanakan di mana, Fadli? Dan untuk tahap pertama, berapa jumlah yang divaksin pada kesempatan kali ini? Lokasinya di Gor Sudiang, Kota Makassar. Yang divaksin itu sekitar 216, namun ini ada sekitar 280-an. Namun karena ada atlet kemudian yang sudah divaksin atau dan juga pelatih jumlahnya hanya ini hanya pelatih tim dari pemerintah provinsi bersama dengan PONI setempat dan tentunya Sulsel. Begitu. Baik, Tribuners, untuk penjelasannya juga di sini ada wawancara langsung yang dilakukan oleh Muhammad Fadli Ali dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Berikut videonya. Sangat ya, karena kita sudah mensupport. Adapun persoalan-persoalan di dalam masalah itu kita sudah minta kepada cabang, karena itu kan persoalan tercabang campurnya dengan Pak Fatih cari kini jaringan Kak, jelas anu. fasilitasi supaya tidak Jelas daki-daki ya. Tapi paling inti bahwa kita tentu berharap bahwa kita bisa berkibar di PON ke-20 ini sebagai momentum untuk bagaimana mengembalikan semangat prestasi olahraga di Sulsel. Ya, sudah. Nanti kita pembahasan tidak harus memberikan surprise kepada mereka bahwa emas pulang. Target kita sendiri Pak Gub, atletnya bisa masuk berapa besar gitu Pak? Berapa besar yang lalu? 10 besar Pak, 7 kalau tidak salah Pak Gub. Nanti kita tanya lama. Lebih baik dari tahun lalu Pak Gub ya? Dan jelasnya harus lebih baik, harus lebih baik. Jadi tadi yang dimaksud penekanan mental ya? Ya? Penekanan mental. Iya, kadang-kadang kalau mau bertanding orang itu karena lihat lawannya selalu juara sudah grogi gitu. Itu sebenarnya kan pada intinya kan kalau bertanding itu kan ya kita ini sama-sama nolak. Ya, dan itu harus latih tanding kan, sering latih tanding dengan yang lebih jago dari dia, lebih sering bermain dengan dia atau lebih, sehingga kepercayaan dirinya itu dia bisa kalahkan orang-orang yang sering dia bertanding dengan orang-orang yang kelasnya lebih tinggi. Mental itu paling penting. Pak Gub, ini hari yang vaksin di sini itu rata-rata atlet ya Pak? Iya, ada atlet sama ada juga pelatih dan semua kelompok ya. PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana beliau menegaskan bahwa seluruh atlet, seluruh kontingen yang akan ke Papua nanti semuanya harus divaksin. Selain bagaimana ajakan tersebut, PLT Gubernur Sulawesi Selatan juga
akan tidak menjanjikan bonus, tapi bonus bagi peraih medali nanti di PON Papua akan diberikan. Angkanya tentu lebih tinggi daripada 4 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya itu emas bagi mereka yang mendapatkan akan mendapatkan 100 juta. Untuk PON kali ini sukses angkanya lebih besar daripada harga 4 tahun lalu. Begitu kan. Baik, Fadli, jadi luar biasa sekali Tribuners, saya apresiasi dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Fadli, selain karena tadi disampaikan bahwa ini adalah vaksinasi tahap pertama, kira-kira kapan rencananya akan dilakukan untuk tahap keduanya? Apakah tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau seperti apa? Ya, betul rekan semua. Untuk tahap pertama digelar pada saat 1 Juli 2021 hari ini. Dan rencananya tahap kedua akan digelar pada 15 Juli mendatang, selama 2 minggu. Baik, Fadli, terima kasih banyak atas laporan Anda dan silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Dan Tribuners, sebelum kita lanjut, kita akan jeda dulu sejenak. Jelasnya jaringan, kan terkait Pak. Sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Tribuners, kita kembali terhubung dan sekarang juga kita sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo. Ada Hardiansyah Abdi Gunawan di sana yang akan melaporkan terkait lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo. Baik, Hardiansyah, silahkan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuner. Saya Hardiansyah Abdi Gunawan, jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Saat ini saya akan melaporkan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo. Dalam 2 pekan terakhir ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo. Setelah sebelumnya Kabupaten Wajo sempat 0 kasus COVID-19. Dalam 2 minggu terakhir ini ada 13 orang yang terpapar COVID-19. Dan ada 13 orang yang terpapar COVID-19 meskipun 2 hari yang lalu sudah ada 5 orang yang dinyatakan sembuh. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo ini ditenggarai oleh
pendatang dari luar Kabupaten Wajo itu sendiri, seperti itu. Baik. Lantas untuk apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait hal ini, Hardiansyah, apakah sudah ada langkah antisipasi yang telah dipersiapkan agar lonjakan ini tidak terus bertambah atau bagaimana? Sejauh ini pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini tim 11 saat ini masih terus melakukan tracking terhadap kontak-kontak erat yang terhadap pasien COVID sebelumnya. Karena diketahui lonjakan kasus di Kabupaten Wajo ini dipicu oleh adanya 3 orang pendatang dari Kabupaten Wajo. Pertama itu ada dari Kabupaten Gresik, kedua ada dari Blitar, dan ketiga ada dari Sulawesi Tenggara yang masuk ke Kabupaten Wajo, sehingga rata-rata klaster keluarga yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Wajo sendiri. Baik, Tribuner, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan melihat langsung video wawancara dari Andi Sumang Alam selaku Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Kasus di Kabupaten Wajo beberapa hari terakhir ini memang ada penambahan, itu sampai 10 orang. Tapi untuk data terakhir hari ini kasus aktif sisa 8 orang, 2 dirawat, itu di rumah sakit jiwa, 6 orang itu isolasi mandiri. Awal mulanya kasus ini rata-rata adalah pendatang. Jadi yang pertama itu kasus pertama itu pendatang dari Gresik, terus dirawat di rumah sakit dan menularkan ke keluarganya. Nah, terus juga untuk di wilayah Siwa itu juga pendatang dari Kendari. Jadi sebenarnya kasus yang muncul di Kabupaten Wajo ini diindikasi berasal dari pendatang. Karena tiga pendatang ini yang menularkan dari Kendari, dari Jawa, ada 2, ada 1 dari Gresik, 1 dari Brebes. Nah, ini pendatang rata-rata dari Jawa. Kita ketahui bahwa Jawa itu sudah ada indikasi varian baru. Tetap kita waspadai. Tapi untuk memastikan bahwa apakah ini sudah varian baru atau belum, kita belum punya hasil, belum memeriksakan tindak lanjut hasil laboratoriumnya. Sehingga sekarang tetap kita waspada, pelayanannya juga tetap kita maksimalkan. Ya. Untuk tempat tidur di 2 rumah sakit, untuk rumah sakit Lemadu Kelen itu ada 20 tempat tidur khusus COVID. Kalau di rumah sakit Siwa 8. Nah, yang terisi sekarang di rumah sakit Siwa ada 2. Untuk hari ini, kasus hari ini ada 1 suspek, sementara kita menunggu hasil swab. Kalau dia mudah-mudahan dia negatif, artinya kalau memang dia negatif artinya tetap 2 yang terpakai. Untuk sementara memang 3 orang di ruang isolasi, satunya masih menunggu hasil swab. Kalau dia hasilnya negatif, ya kita keluarkan tindakan perawatan. Jadi sebenarnya ada 2 yang dirawat di sana, tapi masih klaster yang Gresik kemarin. Tapi itu tidak termasuk di data di Kabupaten Wajo karena KTP dari luar, dari Gresik. Lanjut. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Andi Sumang Alam tadi, bahwa lonjakan kasus COVID di Kabupaten Wajo itu disebabkan oleh klaster pendatang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lonjakan kasus COVID itu juga dipengaruhi oleh adanya varian baru yang mulai masuk di Indonesia. Sementara Andi Sumang Alam sendiri, pemerintah Kabupaten Wajo sendiri itu belum bisa memastikan apakah lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo itu adalah termasuk juga varian baru yang berkembang saat ini. Tapi itu belum bisa dipastikan. Tetapi dalam waktu dekat ini, pemerintah Kabupaten Wajo juga akan memperketat kembali perbatasan-perbatasan. Seperti itu. Baik, Hardiansyah, apakah ada bocoran kapan kira-kira penerapan atau
pemerintah akan mulai memperketat lagi kunjungan ke Kabupaten Wajo, dan bagaimana antisipasi yang dilakukan? Apakah memang sudah dipersiapkan rumah sakit khusus untuk menangani COVID jika memang kembali lagi melonjak seperti yang terjadi atau seperti apa? Ya, sejauh ini belum ada bocoran terkait kapan pemerintah Kabupaten Wajo kembali akan memperketat daerah-daerah perbatasan. Tetapi terkait kesediaan tempat tidur di rumah sakit di Kabupaten Wajo itu ada 2 rumah sakit yang digunakan untuk perawatan pasien COVID-19. Pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Lama Dukulang itu ada sekitar 20 tempat tidur yang tersedia. Sementara saat ini sudah terisi oleh 2 orang yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lama Dukulang, Sengkang. Dan rumah sakit kedua itu ada di Kecamatan Tumpanua, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siwa. Dan itu juga saat ini ada 2 orang yang sementara dirawat di sana. Sementara ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Siwa itu ada 8 tempat tidur seperti itu. Baik, Hardiansyah, jika hanya sekitar 4 orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten Wajo, apakah orang lainnya yang terjangkit ini melakukan isolasi mandiri di rumah atau seperti apa? Dan bagaimana dengan proses atau aktivitas di Kabupaten Wajo? Seperti kita lihat saat ini yang pemerintah juga gencar untuk membatasi sampai kafe, mall hanya beroperasi sampai jam 8 malam. Apakah juga hal ini juga diterapkan di Kabupaten Wajo atau seperti apa, Hardiansyah? Saat ini betul yang disampaikan tadi rekan semua bahwa ada 4 orang sebenarnya yang menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 2 orang yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lama Dukulang itu berdomisili berKTP Gresik, sehingga datanya tidak masuk di Kabupaten Wajo. Yang 2 orang di Rumah Sakit Siwa itu berKTP Kabupaten Wajo, sehingga datanya masuk di Kabupaten Wajo. Sementara sisanya itu yang sisanya menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Terkait pembatasan aktivitas, sejauh ini pemerintah masih memperlakukan perda pembatasan aktivitas seperti kalau di tempat-tempat keramaian itu cukup 50% daripada daya tampung tempat itu sendiri. Dan tim Satgas juga masih gencar-gencarnya melakukan operasi justisi di jalanan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker, seperti itu. Baik, Tribuners, dan terima kasih banyak Hardiansyah atas laporannya. Tribuners juga melihat situasi sekarang tentunya selalu patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat untuk selalu pakai masker, jangan berkerumun, apalagi jika hal tidak penting. Karena kita tahu bersama Indonesia saat ini memang kondisinya sedang darurat juga, dan semoga kita semua sama-sama bisa sadar agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Baik, saya Sukmawati Ibrahim dari Studio Tribun Timur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.